jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Universitas Cendrawasih. Oke, di sini yang saya akan bahas tentang pemerintahan sebagai sistem. Nah, pemerintahan dipandang sebagai sistem artinya bahwa seluruh kegiatan pemerintahan berlangsung dalam suatu sistem. Sistem pemerintahan di sini bukan suatu tempat yang jelas batas teritorialnya atau bagian wilayah, seperti negara dan kota mempunyai batas-batas wilayah. Namun, sistem di sini merupakan kerangka analisis, yakni istilah yang digunakan untuk memudahkan kita menganalisis gejala-gejala pemerintahan. Pemerintahan dipandang sebagai sistem karena pemerintahan merupakan rangkaian interaksi dari berbagai komponen. Komponen satu dengan komponen yang lain. Dan komponen yang itu saling ketergantungan. Pemerintahan sebagaimana halnya suatu sistem. Pemerintahan terdiri dari unsur-unsur. Nah, pemerintahan di sini terdapat 3 unsur. Yang pertama unsur nilai, yang kedua unsur struktur, dan yang ketiga unsur proses. Lanjut ke unsur yang pertama, yaitu unsur nilai. Nah, unsur nilai adalah sesuatu yang dianggap baik, bermanfaat, berguna, dan berarti bagi masyarakat, sehingga dipertahankan keberadaannya. Meskipun demikian, pemerintahan dan kebetulan, baik individual maupun kelompok, di dalam maupun di luar, suatu tatanan sosial kemasyarakatan membuat nilai bisa berubah. Nah, perubahan nilai berkisar antara nilai definitif dan nilai sampai nilai hilang. Unsur nilai dapat pula disebut sistem nilai, meliputi landasan dan dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, kita akan lanjut ke unsur yang kedua, yaitu unsur struktur. Unsur struktur adalah unsur yang merupakan suatu satuan kelembagaan yang diperlukan dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang demokratis dan konstitusional, berupa tatanan kelembagaan pemerintahan dalam rangka mengembang misi dan mewujudkan visi bangsa, yang merefleksikan peran, posisi, aturan hukum, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing struktur pemerintahan dalam arti yang luas, meliputi aparatur negara, baik aparatur negara, aparatur pemerintahan maupun aparatur perekonomian negara, beserta seluruh organisasi sosial politik. Nah, yang berikut kita akan masuk ke unsur yang ketiga, yaitu unsur proses. Unsur proses merupakan, atau untuk kita memahami unsur proses itu sebagai unsur pokok sistem pemerintahan dapat dikemukakan beberapa pengalaman empiris dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut. Yang pertama adalah penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu, dilakukan oleh memilih wakil-wakil rakyat di lembaga-lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Pemilu juga dapat diselenggarakan untuk memilih presiden secara langsung. Yang kedua yaitu MPR, sebagai lembaga negara yang terdiri dari anggota DPR, DPD, mengadakan sidang sedikitnya 5 tahun di ibu kota negara, melantik presiden dan wakil presiden, dan berwenang mengubah dan menetapkan UUD melalui mekanisme tertentu. Yang ketiga, presiden bersama DPR menyusun Prepanas yang kemudian diperinci dan dalam rencana pembangunan tahunan (RAPETA) yang memuat anggaran pendapat dan belanja negara atau disingkat APBN yang ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah. Yang keempat yaitu tiap-tiap lembaga negara, departemen dan LPND menyusun rencana strategis, sedangkan pemerintah daerah menyusun program pembangunan atau Propeda berdasarkan Propenas. Oke, terima kasih penjelasan singkat dari saya.